選手もそしてチームとしても、いい準備をしてこれていると思いますので、明日の試合、自信を持って、選手たちには、ホームで좀 더 지켜봐 주시고 한 경기 한 경기 최선을 다하시고 그리고 우리가 호주랑 계획할 때 있는 홈 경기에서 Shin-Taeyong wajib waspada, pelatih Jepang kirim peringatan serius ke timnas Indonesia, kami ingin clean sheet. Janji Shin-Taeyong bahwa timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan Shin-Taeyong ogah panggil Asnawi Mangku Alam ke timnas Indonesia meski sudah pulih dari cedera hamstring. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, kirim peringatan ke timnas Indonesia jelang berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Dia menegaskan mengincar clean sheet alias kemenangan tanpa kebobolan saat melawan timnas Indonesia nanti. Tak ayal, Hajime Moriyasu kini meracik taktik seciamik mungkin. Dia bertekad menjadikan pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi momentum bagi Samurai Biru, julukan timnas Jepang, untuk kembali meraih kemenangan. Sebab pada pertandingan sebelumnya, mereka ditahan imbang Australia, 1-1. Moriyasu pun menegaskan Jepang tidak gentar walaupun lawan bermain dengan skema defensif sekalipun. Pelatih berusia 56 tahun itu mengirim peringatan serius kepada timnas Indonesia menjelang laga mendatang, meskipun lawan kami bermain sangat cerdas, kami akan bertarung lebih cerdas dan mengungguli mereka, kata Moriyasu dikutip dari Nikkan Sports, Kamis, 7 November 2024. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia, lanjutnya. Lebih lanjut, Moriyasu mengatakan timnya juga mengincar clean sheet lawan Indonesia. Dia meyakini, evaluasi dari pertandingan melawan Australia akan sangat berguna sebelum berhadapan dengan Indonesia. Jika kami ingin mencoba melakukan koreksi, meningkatkan, dan berkembang sebagai sebuah tim. Kami ingin bisa mencetak gol meski bermain dengan pertahanan yang kuat, ujar Moriyasu. Dan kami ingin kembali mencatatkan clean sheet dari pertandingan melawan Indonesia. Dilanjutnya, dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Laga kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu sendiri akan digelar di SUGBK pada Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berharap bisa mendulang poin dari laga ini demi mendongkrak posisi di klasemen. Kini, skuad Garuda masih bertengger di urutan kelima dengan 3 poin. Sementara Jepang, mereka kukuh di puncak klasemen dengan 10 poin. Janji Shin-Taeyong bahwa timnas Indonesia lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia dalam situasi tak mudah karena mereka menempati posisi kelima dengan mengemas 3 poin di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dalam situasi sulit karena dalam 6 laga sisa mereka harus bisa bangkit untuk bisa mewujudkan target yang diberikan PSSI. Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Ini karena hanya posisi ketiga dan keempat yang berhak lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nantinya. Sedangkan tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup nantinya berhak lolos ke putaran Piala Dunia 2026 langsung. Sementara saat ini, Jai Itzes dan kawan-kawan masih berada di posisi kelima dengan 3 hasil imbang dan sekali kalah dari Cina pada Oktober lalu. Tim Merah Putih belum pernah meraih kemenangan sekalipun dalam laga putaran ketiga ini. Namun, dalam laga terdekat timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang tak mudah. Tim asuhan Shin-Taeyong dijadwalkan melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Ini akan jadi tantangan besar buat Shin-Taeyong karena dalam laga ini, tim Merah Putih diharapkan bangkit, baca juga, tak main-main. Jepang punya data semua pemain timnas Indonesia dengan harapan, skuad Garuda bakal bisa kembali bersaing di posisi 4 besar. Untuk itu, dalam situasi ini timnas Indonesia harus bisa bangkit agar mereka mampu mewujudkan target PSSI. Namun, menghadapi Jepang tentu tak akan mudah karena tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut saat ini menempati posisi ke-15 ranking FIFA. Begitu juga dengan Arab Saudi yang berada di peringkat ke-59 ranking FIFA. Selain itu, kedua tim ini merupakan tim yang langganan tampil di Piala Dunia.
Ini akan menjadi tantangan berat buat pelatih asal negeri ginseng tersebut. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sejak awal ia dan PSSI memang menargetkan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat atau playoff. Oleh karena itu, mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut bertekad membawa Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal bisa lolos dari putaran ketiga ini. Dengan tekad dan janji membawa timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya, Shin Tae-yong pun berharap supporter terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Pasalnya, perjuangan skuad Garuda masih panjang dan ia percaya bakal bisa membawa tim merah putih lolos ke playoff. Walaupun timnas Indonesia saat ini dalam situasi sulit karena persaingan posisi kedua yang ditempati Australia, ketiga ada Arab Saudi, dan keempat ada Bahrain memiliki poin yang sama yakni 5 poin. Namun, ia cukup percaya diri membawa timnas Indonesia bakal lolos nantinya. Soal pertandingan ini, seringkali saya berbicara dengan Pak Erick Thohir, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com dalam rangka kerja sama PSSI dengan Indomil di SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2024. Dan begitu mulai masuk round 3, saya sudah berpikir juga pasti, timnas Indonesia akan bisa lolos ke playoff, ucapnya, saat tim merah putih akan melanjutkan perjuangan dalam waktu dekat ini. Shin terus mengharapkan dukungan dari supporter timnas Indonesia. Jadi mohon masyarakat dan fans sepak bola Indonesia percaya serta bisa memberi dukungan penuh bagi kami agar kami lolos ke Piala Dunia, tuturnya. Alasan Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meski sudah pulih dari cedera hamstring. Alasan Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia meski sudah pulih dari cedera hamstring terungkap. Pelatih timnas Indonesia itu mengaku tidak ingin ambil risiko untuk memanggil Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong membenarkan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring. Dia pun mengakui bahwa Asnawi sempat menyatakan kondisinya baik-baik saja sebelum daftar 27 pemain timnas Indonesia ditetapkan. Asnawi memang kena cedera hamstring, diterang Shin Tae-yong kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis, 7 November 2024. Dan memang sebelum mengeluarkan list para pemain siapa saja yang dipilih, Asnawi pun menyatakan tidak masalah, sambungnya. Tapi, menurut Shin Tae-yong, tidak semudah itu untuk memastikan kondisi pemain benar-benar sudah pulih dari cedera hamstring. Karena takut cedera Asnawi semakin memburuk, dia pun juga tidak ingin ambil risiko dengan tetap memanggil pemain andalannya itu, tapi namanya hamstring itu memang tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi bisa jadi masalah di tengah-tengah, jadi akhirnya tidak dipanggil, terang Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Ini merupakan laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, tidak ada nama Asnawi dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain Port FC itu tidak dipanggil karena mengalami cedera hamstring. Tetapi, kapten timnas Indonesia itu diketahui telah pulih dari cederanya. Pasalnya, Asnawi tampil membela Port FC ketika melawan Bangkok United pada Sabtu 2 November 2024. Di laga tersebut, ex-pemain PSM Makassar ini masuk di babak kedua. Asnawi bermain menggantikan Subhanan Burerat. Meski tak ada Asnawi, timnas Indonesia tentunya bertekad mendulang hasil manis saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Ini akan jadi dua laga kandang timnas Indonesia sehingga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Skuad Garuda akan lebih dulu menjamu Jepang pada Jumat 15 November 2024. Kemudian, timnas Indonesia baru melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Berapi-api, Jordi Amat tak sabar bela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Jordi Amat begitu berapi-api jelang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia sudah tidak sabar bergabung dengan tim untuk menghadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Jordi termasuk salah satu dari 27 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Dua pertandingan itu merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia terlebih dulu bertemu Jepang pada 15 November, kemudian menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024. Jordi mengungkap kondisi terkini setelah kembali dari cedera engkel yang sempat dideritanya. Pemain berusia 32 tahun itu mengaku pemulihan cederanya berjalan baik. Ia sudah kembali berlatih bersama klubnya Johor Darul Takzim. Saya merasa sangat senang, saya sudah bisa mengikuti latihan bersama tim, saya sudah kembali dari cedera. Kata Jordi dikutip dari kanal YouTube JDT TV, Jumat,
8 November 2024, sejujurnya setelah bersama tim nasional, itu cukup berat karena ada masalah pada engkel saya. Tetapi sekarang setiap hari makin membaik, jadi sungguh menyenangkan. Sambung pemain berdarah Spanyol itu. Jordi pun tidak sabar untuk kembali membela Johor Darul Takzim dan timnas Indonesia. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bisa menjadi kesempatan baginya untuk kembali unjuk gigi. Saya tak sabar untuk kembali ke tim, dan juga timnas. Tandasnya, sementara itu, dalam pertandingan terakhir Johor Darul Takzim, Jordi masih belum mendapatkan kesempatan bermain. Ia duduk di bangku cadangan saat JDT menggulung Ulsan HD 3-0 di laga keempat grup AFC Champions League 2024 hingga 2025, Selasa 5 November 2024. Reaksi Shin Tae-yong usai tonton aksi gemilang Rizky Ridho dan Jai Itzes di klub. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan komentar terkait aksi gemilang Rizky Ridho dan Jai Itzes bersama masing-masing klub. Rizky Ridho memang tampil luar biasa bersama Persija Jakarta dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu, 6 November 2024. Pemain B timnas Indonesia itu mampu membantu Persija meraih kemenangan telak 4-1 atas Madura United. Dalam laga ini, bek andalan Shin Tae-yong itu mampu mencetak 1 assist saat memberikan umpan luar biasa ke Gustavo Almeida. Rizky Ridho dalam laga ini melakukan serangan dari sisi kiri dan saat melihat Gustavo Almeida berada di depan kotak penalti, ia langsung melepaskan umpan silang dan terukur, sehingga Gustavo langsung menyundul bola ke gawang dan gol pun tercipta. Rizky Ridho saat ini memang menjadi andalan Carlos Pena, bahkan ia dipercaya jadi kapten Persija. Selama tampil bersama Persija, mantan pemain Persebaya ini selalu menunjukkan permainan yang solid. Untuk itu, ia mampu mengantarkan Persija meraih kemenangan dalam laga itu. Dalam pertandingan Persija versus Madura United ini juga disaksikan langsung oleh beberapa asisten timnas Indonesia yang langsung datang ke Stadion Pakansari. Sementara itu, Jai Itzes juga menunjukkan penampilan gemilangnya bersama klub Italia Venezia. Kapten timnas Indonesia itu menunjukkan tampilan luar biasa saat Venezia melawan Inter Milan pada Senin, 4 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Jai Itzes yang menjaga rapat pertahanan Venezia tersebut, sehingga Inter Milan sempat kesulitan membobol pertahanan lawan, bahkan saat ini terlibat duel dengan pemain Inter Milan, beberapa kali ia sukses memenangkan pertarungan. Walaupun Venezia menelan kekalahan dalam laga ini, tetapi Jai Itzes dinilai tampil cukup apik dalam melakukan pertahanan. Ia bahkan mampu membantu tim dalam proses menyerang juga. Sehingga Jai mendapat pujiannya. Melihat penampilan gemilang kedua pemain andalannya di timnas Indonesia itu, Shin Tae-yong mengaku senang karena para pemain mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu bahkan menyebut sudah seharusnya sebagai pemain tim nasional selalu menunjukkan performa terbaik. Memang sebagai pemain timnas, mereka harus menunjukkan performa terbaik di timnya mereka sendiri, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk Bolasport.com di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 November 2024. Pasti saya sebagai pelatih timnas senang kalau mereka bagus di timnas, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan bahwa saat pemain timnas Indonesia tampil apik bersama tentu saja ia merasa senang melihatnya. Tetapi saat ada yang tampil jelek tentu itu menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, setelah melihat penampilan apik Rizky Ridho dan Jai Itzes, ia mengaku senang karena mereka tampil bagus. Sementara kalau tidak bagus kan pasti jadi beban sebagai pelatih timnas, jelas Shin Tae-yong. Kemarin saya nonton juga video pertandingan Jai dan Ridho, performa mereka sangat bagus kemarin, tuturnya. Sekedar informasi, Rizky Ridho dan Jai Itzes dijadwalkan bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia yang bakal kembali berjuang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan bakal menjamu Jepang, 15 November, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Di SUGBK, Senayan, Jakarta. Pelatih Jepang akui dapat keuntungan laga melawan timnas Indonesia diundur. Laga antara timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar pada 15 November atau mundur 1 hari jadwal awal. Baik pihak Samurai Biru dan Indonesia sama-sama sepakat terkait hal ini dan siap bertarung pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Jepang, ini menjadi keuntungan karena mereka memiliki tambahan waktu untuk menjalani adaptasi di Indonesia, apalagi beberapa pemain mereka saat ini berkarir di Eropa dan mereka harus menyesuaikan dengan cuaca yang lebih panas. Hajime Moriyasu menjelaskan, tambahan ekstra 1 hari membuat mereka bisa lebih siap. Faktor cuaca menjadi tantangan utama karena bermain di wilayah yang lebih panas.
Mereka harus bisa cepat beradaptasi dengan kondisi ini karena waktu yang ada tidak banyak. 1 hari lebih banyak sangat bagus untuk kami. Alasannya, kami harus membiasakan diri dengan kondisi lokal terlebih dahulu. Ada perbedaan suhu dan iklim yang cukup besar saat kami ke Indonesia, kata Hajime Moriyasu dilansir bolasport.com dari laman Nikkan Sports. Pelatih kelahiran Nagasaki ini mengakui bahwa cara beradaptasi menentukan permainan mereka. Dia juga mengakui bahwa pada beberapa pemain hal ini cukup menjadi masalah, hal ini yang menjadi fokus utama dari tim pelatih untuk mempersiapkan tim dengan maksimal. Dia ingin semua pemainnya memberikan kontribusi dan langsung berperan besar di lapangan. Semakin kami bisa beradaptasi dengan kondisi di sini, maka kami akan semakin baik. Lanjutnya, pasalnya, beberapa nama baru mendapatkan panggilan dan hal ini tentu membutuhkan penyesuaian. Secara keseluruhan dia berjanji mereka akan siap memberikan perlawanan terbaik untuk Indonesia. Dalam hal taktik, kami bisa melakukan 1 sesi latihan lagi dan 1 pertemuan lagi. Jadi kami bisa berbagi konsep dan cara bertanding. Kami ingin memanfaatkan waktu 1 kali itu sebaik mungkin. Itu tutupnya. Persebaya beri kabar terbaru pemulihan cedera Hernando Ari dan Malik Rizal di usai absen bela timnas Indonesia. Persebaya Surabaya memberikan kabar terbaru soal kondisi 2 pemainnya saat ini, Hernando Ari dan Malik Rizal di usai tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Keduanya mengalami cedera saat membela Persebaya. Keduanya cedera pada laga lawan PSM Makassar pada pekan ke-9 Liga 1 2024-2025. Hernando Ari mengalami cedera dislokasi bahu. Saat itu, dirinya tetap bisa tampil sampai laga berakhir. Namun, cedera Hernando dikonfirmasi usai laga. Sementara Malik Rizaldi cedera di bagian hamstringnya. Malik digantikan Kasimbotan jelang babak pertama berakhir, keduanya absen saat Persebaya Surabaya menantang PSIS Semarang pada pekan ke-10 Liga 1 2024-2025. Selain itu, Hernando dan Malik harus absen membela timnas Indonesia saat lawan Jepang dan Arab Saudi. Posisi Hernando Ari digantikan oleh M. Riyandi di pos penjaga gawang, sementara Malik Rizaldi digantikan oleh Yance dan Yakob Sayuri. Akun Instagram resmi Persebaya memberi kabar terbaru pemulihan cedera kedua pemain timnas Indonesia tersebut. Keduanya masih terus melanjutkan program pemulihan fisik bersama tim fisioterapis Persebaya. Keduanya tidak mendapatkan jatah libur seperti pemain lainnya demi mengejar pemulihan fisik. Hernando Ari dan Malik Rizaldi terus menjalani program pemulihan bersama tim fisioterapis Persebaya, tulis akun Instagram resmi Persebaya. 2 bintang Persebaya ini mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar lalu. Mereka tidak dibawa dalam away ke Bali untuk memastikan pemulihan mereka berjalan maksimal. Saat ini, termasuk pagi tadi, saat pemain lain mendapatkan jatah libur usai laga melawan PSIS. Nando dan Malik terus menjalani program pemulihan. Lanjutnya, usai jeda internasional bulan November selesai, Persebaya harus dalam kekuatan penuh. Pasalnya, skuad Bajul Ijo harus menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 pada 22 November 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Apalagi Persija datang dengan kekuatan dan form terbaik. Sejauh ini, tim berjuluk Macan Kemayoran mengantongi 2 kemenangan tandang beruntun di Liga 1 2024-2025.